Oke. Makasih Bu Aulia penjelasannya. Ya itu ya Pak Febri. Selanjutnya ada Halo. yang bertanya. Halo. Pak Julfikar, siapa? Iya. Ya. Terima kasih Bu Kenya. Bu Julfikar, Pak Julfikar ini kenapa matanya doang ya Pak? Udah. Halo Pak Julfikar. Iya ya, Bu. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menarik sekali paparan Bu Lia tadi. Senang saya. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya ingin minta Bu Lia menjadikan penjelasan begitu, pemaparan dengan situasi kondisi saat ini. Pertanyaan saya yang pertama, merdeka belajar. Pengertian merdeka yang dimaksud Mas Menteri menurut Ibu kira-kira bagaimana itu? Karena dalam situasi yang saat ini itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu menyampaikan kolaborasi, bahwa pembelajaran itu kita harus kolaborasi. Kolaborasi dalam pengertian itu harus bekerja sama, lintas, barangkali ada lintas mata pelajaran, lintas sektoral gitu barangkali. Ya. Tapi dalam situasi yang seperti Merdeka Belajar ini, bagaimana pengertian kolaborasi? Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, ini Bu, kita kan dalam situasi belajar saat ini ada yang zonanya hijau, ada yang merah, ada yang orange. Nah, mohon kira-kira bagaimana saran Ibu untuk satuan pendidikan yang daerahnya ya tidak terjangkau sinyal, gimana cara mengatasinya gitu, kira-kira itu pertanyaan menurut Ibu gimana? Terima kasih Bu dari Bukit Tinggi Bu, Pak Zulfikar. Ya. Terima kasih Pak Zulfikar, padahal udah sering ya baca-baca di Facebook ya. Ya. Oke. Pak Zulfikar tentang Merdeka Belajarnya Mas Menteri. Saya kalau lihat di situ ada sih, sebetulnya Bapak bisa buka gitu ya. Pak Mas Menteri kan maunya RPP-nya sederhana di 3 komponen. Iya. Ya, 3 komponen itu poin utamanya ya, utama saja loh. 3 komponen utama. Kenapa kok hanya 3 itu yang dicecer sama mereka? Gitu. Karena dari zaman dulu tujuan belajar kita, gitu ya, tujuan ngajar kita nggak jelas. Nggak jelas. Misalnya gini, kalau saya nanya nih sama guru, tujuan Bapak Ibu ngajarin suhu apa sih? Tujuan Bapak Ibu ngajarin kalor apa sih? Tujuan Bapak Ibu ngajarin anak-anak itu belajar ekosistem ngapain sih? Belajar kenapakan alam apa sih? Oh, supaya bisa mengidentifikasi, supaya bisa mendeskripsikan, supaya bisa tunggu dulu. Itu kan indikator pencapaian KD. Saya tanya tujuannya apa? Kalau saya ngajarin ekosistem, saya nggak akan hanya supaya anak itu paham atau kenali ekosistemnya. Saya ingin anak itu agar tahu bahwa Tuhan itu, loh Bu kok Tuhan, loh kan tujuan pembelajaran kita 4. Religius, gitu kan? Betul nggak, Pak Jul? Iya Bu. Religius kan gitu ya, pengetahuan, sikap sama keterampilan, kan gitu, 4 kan? Nah, jadi walaupun saya guru matematika, ngapain Anda bikin statistik? Kok statistiknya tentang hutan? Apa tujuannya? Kan sebetulnya jelas tujuannya, visinya lebih besar daripada indikator pencapaian. Tapi kalau kita kan tujuan cuma nambahin siswa mampu, makanya dibenahi itu di RPP. Kalau saya ngajarin ekosistem, maka harapan saya si anak generasi muda Indonesia masa depan itu bersyukur. Ya. Bersyukur ternyata Indonesia itu diberikan beragam ekosistem dengan flora fauna yang berbeda dan budaya yang berbeda. Dan gitu ya, investasi ekonomi yang berbeda, bukan dijadikan satu, semua padi semua. Enggak. Kalimantan Tengah itu punya gambut dan punya ulin, punya gaharu, punya hal yang luar biasa. Mau dijadikan ladang padi, padahal mereka punya banyak hal gitu. Boleh, tapi yang lokalnya jangan dilupakan kan gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi tujuannya kita ke sana. Ya. Dia menghargai alam. Boleh sama Tuhan gitu. Boleh saya terus sedikit. Kalau begitu Bu, yang dikatakan merdeka belajar itu kan sama aja dengan yang sebelumnya. Jadi apa yang dikatakan merdeka saat ini kan enggak ada bedanya dengan yang sebelum-sebelum. Memang itu juga kan.
Sama, Pak. Tapi Jadi zaman yang dulu- bingungnya kan hanya sekedar menukar nama, kemudian esensinya kan sama aja. Ya, setuju Pak Jul. Oke, Merdeka Belajar maunya KBM-nya RPP-nya disederhanakan. Nah, Nggak usah semua komponen masuk tuh, 13 komponen. 7 apa 11 komponen masuk. 3 aja utama gitu. Yang lainnya bisa masuk ke KBM. Dari dulu juga begitu. Dari dulu juga begitu bukan? Misalnya nih, peserta didik kan gitu ya. Dengan penuh tanggung jawab misalnya melakukan studi literatur gitu ya tentang ekosistem. Apa studi literaturnya? Perpustakaan atau buku-buku dari dinas terkait atau apa? Kan gitu ya. Nah, itu kan sudah jelas. Metodenya ada terlihat, topiknya terlihat, materinya terlihat, sumber belajarnya terlihat di KBM. Jadi nggak usah ada materi pun, nggak usah ada metodologi, nggak usah ada sumber belajar, sudah terlihat dari dulu di KBM. Nah dari dulu KBM kita udah begitu, udah diminta begitu. Yang nambahin nambahin tentang literasi karakter siapa? Bukan kita. Kalau dari Dikbud nggak pernah nambahin seperti itu. Karena begitu ditulis studi literatur atau studi pustaka kemana nih? Ke A, ke B, ke C. Investigasi, peserta didik melakukan investigasi ke misalnya ekosistem A, B, C, D dengan sumber belajarnya A, B, C, D. Loh, sudah tertulis, literasinya jelas, karakternya jelas. Wawancara itu pasti akan membutuhkan karakter yang baik, kan gitu ya. Kemandirian, sudah jelas. Di situ di KBM sudah jelas terlihat literasinya ke buku apa saja, ke bacaan apa saja, ke video apa saja, ke sumber belajar, sudah jelas di KBM. Dari zaman dulu juga begitu, tapi dulu kan ada yang meminta RPP lembar-lembar sampai 20 lembar. Yang kita ngelihatnya gitu. Tuh, jadi niatnya sih maksudnya mau menyimpelkan. Tapi yang simpel itu bukan sederhana banget. Yang simpel itu harusnya juga kompleks. Kalau yang simpel itu simpel banget, ya repot kita nanti nggak dapat apa-apa. Simpel itu maksudnya gini, peserta didik melakukan cuman KBM. Balik lagi, peserta didik melakukan penelitian tentang ekosistem di buku halaman sekian. Itu literasinya nggak kena, karakternya nggak kena, kan gitu ya. Bukan itu. Gitu. Jadi masalahnya itu satu. Dan penilaian dari zaman dulu mereka maunya menilai sesuai potensi minat siswa. Aduh, di standar penilaian udah begitu. Prakteknya yang enggak kan gitu. Harusnya boleh kalau gitu nggak perlu istilah baru. Pak Jul mesti sadar setiap menteri kan pengen nama baru. Bu, gini Bu, kita kan ada apa namanya brand gitu ya, branded. Jadi branded ini kan perlunya ada semacam kita ada yang paling tidak memperkuat yang lama atau memang ada sesuatu yang baru kan gitu. Ada branded. Kalau memang Pak Mas Menteri punya branded baru tentang Merdeka Belajar, tentu semua orang memiliki persepsi sama tentang Merdeka Belajar. Kalau esensinya menyederhanakan RPP, itu apanya yang paling utama, itu kan sudah jelas. Memang kalau itu tujuannya, kan begitu Bu. Tapi yang intinya esensinya yang enggak keluar dari apa yang Ibu ceritakan tadi, yang harapan Ibu kuliah tadi. Juga itu yang masalah kolaborasi itu Bu, tolong gimana menurut Ibu untuk kolaborasi dan Merdeka Belajar? Bahasa sekarang kolaborasi gotong royong, Pak. Itu. Oke. Jadi bisa gotong royong dengan siapapun, belajar kepada siapapun. Gitu. Nah, itu bisa dituliskan juga di KBM. Tadi kan sudah saya bilang, peserta didik melakukan wawancara dengan Ibu Kania. Karena Ibu Kania punya kebun bagus. Ibu Pak Sururi, karena Pak Sururi ternyata keren banget tuh matematikanya. Jadi saya guru matematika juga. Itu namanya gotong royong kelihatan di KBM-nya, Pak. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya ya, Ibu Aulia. Ya, silakan. Masih banyak. Iya nih. Ada yang bertanya lagi atau lanjut? Ada satu lagi Bu Kania yang belum terjawab itu Bu. Pak Julfikar kasih kesempatan yang lain ya Pak ya. Oke, ya lanjut.
Lanjut, Ya, lanjut. Makasih. iya, sama-sama. Sama-sama Pak Jul. Ya, Bu Lia. Iya, siapa yang tadi mau bertanya? Tidak ada. Mikrofonnya dinyalain dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan diri dulu, Pak, dengan Bapak. Ya, nama saya Khalid, Bu. Iya, dari Dari SMK. Nah, ini sangat menarik juga sih dengan tadi penjelasan Bu Aulia. Yang saya mau tanyakan begini, Bu. Bagaimana untuk dalam pencapaian masa program pembelajarannya? Kalau dengan cara kolaborasi dan sebagainya, itu penyatuan seluruhnya mapel dan sebagainya. Berarti bisa aja anak mencapai pembelajaran itu nggak perlu sampai 3 tahun, bahkan setahun 2 tahun bisa selesai gitu. Mungkin itu yang perlu jadi saya pemikiran. Bukan ya suaranya Pak Khalid hilang-hilang. Bukan ya? Iya, sinyalnya. Belum jelas ya, Bu, pertanyaannya ya? Ya, Pak Jadi menurut Holid. saya masa pembelajaran aja yang saya pikirkan ini dengan kolaborasi seperti yang tadi Ibu katakan. Ya, seperti yang tadi Ibu katakan, Ya, berarti dalam kolaborasi masa di masa pandemi. Ya, Pak, sudah saya tulis, Pak. Nanti saya jawab, Pak. Iya. Itu aja, Bu. Mohon penjelasannya gimana? Iya. Oke. Makasih. Ya, Pak Kulit, justru di masa pandemi ini, kalau Bapak Ibu kolaborasi antar guru, memberikan tugas pada anak itu lebih gampang. Dan kalau Bapak Ibu sudah kolaboratif, itu tidak harus Bapak Ibu berdaring ria, semuanya nih, 5 guru berdaring ke Aulia, ke Esti, ke Wiji, ke Asih. Jadi Bapak Ibu bisa hanya berdaring itu 2-3 kali, terus memberikan tugas gitu ya. Dan karena berdaringnya hanya 3 kali, 4 kali, tugasnya itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Jadi anak-anak tuh akan sibuk dengan tugas proyeknya. Nah, Merdeka Belajar yang diangkat sama Mas Menteri juga nanti dilihat saja, itu ada siaran persnya Mas Menteri, saya tulis di situ juga di PDF saya, di paparan saya, itu menjelaskan tentang apa tadi kau jadi lupa gara-gara ngomongin Mas Menteri. Project. Jadi ajak anak-anak itu membuat banyak project tentang kehidupannya. Sehingga dia punya keterampilan, kecakapan tentang hidupnya. Ada di siaran persnya Mas Menteri, ada di paparan saya di halaman 2 kalau nggak salah. Di tentang diregulasi itu, diregulasinya. Jadi jelas yang diinginkan oleh Dikbud dari zaman dulu juga begitu gitu loh. Bapak Ibu kalau baca KD-KD-nya, jelas KD-KD-nya itu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Bukan di buku. Kalau di buku, ngerjainnya di buku, nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kita nggak gotong royong, nggak mengajak anak itu melihat semua hal, nggak berkolaborasi dengan banyak pihak, anaknya nggak diajak, nggak akan sampai ke kecakapan yang kita minta, nggak akan sampai ke literasi yang kita inginkan gitu. Literasi baca iya, tapi bacanya baca buku kan gitu ya, buku paket pula gitu. Nah, sedangkan kalau tadi yang kita minta kasih tugas gitu, kita cuman mungkin daring itu cuman hanya teorinya saja atau rumusnya saja. Nah, konsepnya kehidupan silahkan dibuat project. Itu bisa seminggu 2 minggu tuh, nggak ada daring lagi. Daringnya cuma 2-3 kali. Nah, dalam seminggu 2 minggu itu mereka akan nyatet dari IPA-nya ngapain, dari IPS-nya ngapain. Kalau dibagi kelompok, biarkan anak-anak itu kita fasilitasi. Oke, kelompoknya Aulia, tolong ya di kelompok Aulia siapa yang mau membagi ini. Ditulis sama kita dengerin nih, per kelompok nih, daring per kelompok saja. Oke, kelompoknya Aulia mau bicara ekosistem, pembagiannya apa? Siapa yang mau data ya? Tugas, maaf kok ekosistem. Project ini siapa yang dibagi? Kelompoknya siapa yang ini? Ada 4 orang nih. Siapa yang mau nulis ini? Statistiknya, ininya. Kolaborasi juga mereka, teamwork juga. Jadi mereka hanya menghabiskan
mencari data itu hanya tentang satu topik yang mereka kasih tugas. Nanti digabungkan, gitu ya. Digabungkan, diputar lagi. Tulisan mereka tuh setelah digabungkan, hasil diputar lagi di kelompoknya. Ada tambahan lagi nggak? Nah, kolaborasi kan? Teamwork kan, Pak Khalid? Gitu. Mereka sibuk sendiri, gitu. Kalau daring ya, sebetulnya kalau lagi pandemi ini kan nggak bisa terus-terusan daring. Kenapa kita cuma bisa beberapa kali daring? Dan daringnya kalau menurut penelitiannya Pak Hamid dari Dikbud, itu kita tuh mentok anak-anak tuh cuma bisa sampai 10-20 menit. Setelah itu lepas mereka. Mereka bosen, ngantuk, dan segala macam. Sama deh seperti Bapak Ibu, langsung di videonya langsung dimatikan, terus tidur, makan, dan segala macam. Jadi sama. Kita bisa cuma 2-3 kali sama mereka. Setelah itu project 1 minggu, 2 minggu. Jadi kita juga dapat istirahat. Nah, selama kita istirahat, kita bisa ngobrol sama kelompok masing-masing yang kita kawal. Per kelompok. Jadi inklusif sekali gitu ya, inklusif banget. Kita bisa tahu si kelompok itu ngapain. Nah, kalau kita tidak ada sinyal, tidak ada handphone dan nggak bisa ada sinyal, maka tadi saya bilang tugas dilempar 2 kali 3 kali, dikerjakan dalam 2 minggu atau 1 bulan. Karena kalau sudah KD-nya 7, mapelnya 7, KD-nya bisa lebih dari 14 tuh, itu bisa 1 bulan tuh PR-nya mereka bikin project-nya. Nah, kita cuma 2 kali lempar tugas, kita bisa datang kan di kelompok-kelompok itu. Nah, kalau di kelompok itu kan cuma berlima, berenam. Nah, berarti jaga jarak tetap masih bisa. Betul nggak Pak Khalid? Gitu. Jadi bisa per kelompok gitu. Seperti itu Pak Khalid gitu. Tapi kalau kita sudah kolaborasi, Pak Khalid sama guru-guru sudah pemikirannya sama, topiknya bisa yang dibahas bisa terpadunya bisa ketahuan. Nah, bisa berbagi ke kelompok mana nih? Gitu. Seperti itu. Enaknya itu kalau sudah kolaboratif seperti itu. Masalahnya kalau di Indonesia tuh kalau kita tanya gini, ada RPP kolaboratif nggak Bapak Ibu? Skenario pembelajaran kolaboratif ada nggak? Bingung gurunya. Wah, tunggu Bu, sebentar ya Bu, tunggu ya. Kalau kita ke Singapura, Bapak nyebrang sebentar ke Singapura. Kita nanya sama guru, ada RPP skenario, bukan RPP maaf, ada skenario kolaboratif nggak? Langsung dia cari, nggak usah lama-lama, dia langsung di depan di mejanya dia keluarin flash disk, ini Bu, gitu. Nggak boleh di copy ya Bu Olia. Oke, gitu. Cuma dilihat loh, iya boleh silakan. Jadi kita bisa tahu, oh ini kolaborasi mereka. Walaupun nih Singapura sendiri jujur nih gurunya, tapi memang agak masih susah ya Bu ya kolaborasi. Singapura loh, Singapura. Gitu. Jadi buat saya lucu kalau nanti seharusnya itu yang harus dikuatkan. Sistem thinking berpikir sistem di guru-guru kita tuh masih minim. Dan itu tidak diberikan sampai sekarang, sedangkan itu sudah standarnya, itu sudah sejak 2006, tapi filosofinya, konsepnya tidak diberikan sampai detik ini. Bapak Ibu dilatih lagi nih, ada pelatihan guru penggerak sama fasilitator penggerak, dilatih tentang pembelajaran kolaboratif dari guru-guru swasta yang konsepnya sudah jadi, ini cuma dilatih bagaimana kolaborasi, tapi filosofi dan konsepnya tidak pernah dilatih. Dan itu tidak bisa daring. Tidak bisa daring. Bisa sih kalau karena itu sebagian besar itu andragogi dan diskusi, bukan ceramah. Gitu. Berpikir sistem itu agak sulit untuk ceramah ya, karena kita harus bisa sih kita bilang Bapak coba temukan itu, coba cari ini, coba cari bisa sih gitu. Cuman agak sulit untuk kita ya, lebih suka andragogi eksperimen gotong royong. Oke Pak Khalid mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi nanti ya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran tugas-tugas itu nanti setelah ini paparan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Khalid, Bu Aulia untuk penjelasannya. Selanjutnya nih dari Kalimantan, Sulawesi, mana ya? Mau yang paparan bertanya? dulu nggak? Paparan dulu nggak?
paparan poin-poinnya ya Bu ya. Waktunya tinggal. Ya, paparannya tinggal ini kok. Oke, siap. Nggak, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Sebentar, saya share dulu. Sudah terlihat belum? Udah. Oke, yang integrasi ya. Iya. Integrasi. Iya, integrasi Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya di masa pandemi kita nggak kasih tugas banyak-banyak, apalagi yang nggak punya sinyal. Kan nggak mungkin kita guru keliling tiap hari, itu nggak mungkin. Nah, yang pertama Bapak Ibu tadi setelah punya isu, setelah punya visi bersama, Bapak Ibu duduk bersama, atau Bapak Ibu kalau nggak duduk bersama, Bapak Ibu minta deh sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau guru-guru kan masih ke sekolah ya, masih sekolah dan bisa berjarak, karena guru kan nggak sampai satu jenjang kelas itu kan nggak mungkin sampai 20 itu nggak mungkin, biasanya cuma 10-12. Nah, Bapak Ibu setiap jenjang bisa, setiap kelas gitu, Bapak Ibu bisa duduk bersama. Nah, Bapak Ibu print KD-KD di permennya, permen yang terbaru itu kan masih 2018. Print semuanya. Nanti kalau ada lagi, nanti Bapak Ibu print lagi. Print semua KD-KD Bapak Ibu di 1 tahun. 1 tahun ajaran di print. Dari permennya, bukan dari buku, bukan dari RPP, bukan dari silabus. Tapi dari permennya. Mau berbicara sih, tapi saya nggak tahu kayak apa. Iya, jadi dulu kita nggak. Aku mau makan apa aku? Itu dong, Pak. Itu pakarnya. Ya. Ya, sudah dimulai. Ya, jadi Bapak Ibu, tipnya ini tadi saya kasih tip. KD-KD di print semua dari permen, bukan dari buku, bukan dari silabus, bukan dari RPP, dari permen. Semua di print, terus dijajarkan. Nah, biasanya core-nya yang saya, karena saya orang IPS, saya orang sosial, tapi saya lebih suka core-nya tuh IPA. Print dan tempelkan semua KD mulai dari IPA. IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah, baru agama, dan yang lain-lain. Tapi yang utama dulu tuh, IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa. Nanti Bapak Ibu lihat, mungkin kalau pertama-tama Bapak Ibu hanya bisa menemukan 2-3 KD yang saling terkait, di 1-2 KD yang terkait antar mapel. Tapi kalau Bapak Ibu mau, misalnya, saya bisa arahkan kepada Bapak Ibu, itu nanti seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya SMP kelas 7. Di IPA itu ada pengukuran suhu. Bukannya ngajar kelas berapa, Bu? Bukannya ngajar kelas berapa? SMK kelas 11. SMK kelas 11. SMK ya? Iya. SMK agak ribet nih. Karena produktif, adaptif sendiri-sendiri. Tapi masih tetap bisa kolaborasi dengan pengetahuan umum.